Oke, sekarang bikin chatbot AI ya, production yang ready di production itu udah bisa full code pakai Google Vertex AI. Di video ini gue bakal ngebahas gimana cara ngebangun AI chatbot yang full code pakai produknya Google Vertex AI. Ini panduan praktis buat developer dan data scientist atau lo yang mau bikin chatbot AI yang siap dipakai di production ya. Nah, pertama kita pahami dulu nih kenapa chatbot AI lagi meledak banget ya. Industri AI sekarang berkembang sangat pesat dan chatbot jadi salah satu aplikasi utamanya. Mulai dari customer service sampai personal assistant. AI chatbot benar-benar mengubah cara bisnis berinteraksi dengan penggunanya ya. Dan di sini Google AI Vertex hadir sebagai platform lengkap buat ngebangun, ngelatih, sampai ngedeploy model AI dengan lebih mudah. Tapi kalau kita lihat chatbot tradisional ada beberapa tantangan besar ya. Pertama, kompleksitas integrasi. Kita harus gabungin multiple API database dan sistem secara manual. Kedua, manajemen konteks, menjaga memori percakapan supaya tetap konsisten dan relevan itu tidak mudah ya. Ketiga, keamanan data, perlindungan data pengguna dan autentikasi butuh effort ekstra. Dan yang terakhir, scalabilitas. Kalau trafiknya tinggi, infrastrukturnya jadi makin kompleks supaya tidak downtime ya. Nah, makanya kenapa pilih Vertex AI? Karena unified platform, semua tools AI ada dalam satu tempat ya, dari training sampai deployment. Lalu generative AI native sudah built-in support ya untuk LLM seperti Gemini, jadi lebih mudah diintegrasikan. Dan tentunya enterprise ready dari sisi security, compliance, sampai scaling semuanya itu udah siap di production environment. Oke, sekarang kita bandingkan nih sedikit Vertex AI dengan OpenAI API. Jadi Vertex AI itu bagian dari Google Cloud Ecosystem, integrasinya native dengan BigQuery dan Cloud Storage, bisa training custom model, ada PVC service controls untuk security, dan billingnya langsung terintegrasi dengan Google Cloud ya. Sedangkan kalau OpenAI lebih ke API only approach, lebih simpel tapi modelnya terbatas seperti GPT-4 dan DALL-E dan lain-lain. Tidak bisa training custom model, billing terpisah, dan fokusnya hanya di generative AI. Kalau kita lihat arsitektur chatbotnya ya, di lapisan Vertex AI kita melakukan API call ke LLM untuk generate response. Di lapisan penyimpanan konteks dan memori disimpan di database ya, dan di bagian inti prosesan kita menerima dan menormalisasi input dari pengguna. Oke, untuk technical stack-nya biasanya kita pakai Python sebagai bahasa utama untuk logic chatbot-nya, dengan Vertex AI SDK, Google Cloud sebagai infrastruktur untuk hosting, storage, dan compute, Vertex AI API untuk kita panggil Gemini-nya untuk custom LLM, kemudian vector database untuk kita simpan dan retrieve konteks terutama untuk RAG-nya ya. Kemudian Flash API atau Flash untuk bikin REST API-nya untuk endpoint chatbot-nya. Kemudian untuk front-end ini opsional sifatnya ya, seperti Streamlit atau React buat demo dan interaksi usernya. Nah, untuk implementasinya ya, sekarang kita masuk ke implementasi, dimulai dari setup, authentication. Pertama kita setup dulu Google Cloud-nya. Kita harus buat project dulu di Google Cloud Console.
kita enable Vertex AI-nya, API, dan setup billing account-nya ya. Kedua, untuk authentication kita harus generate account service account key untuk autentikasi programmatiknya. Nanti akan kita export JSON key-nya, filenya dengan aman, dan set environment variable-nya untuk Google Application Credential. Nanti akan kita demokan ya. Untuk core logic, kita mulai dari calling LLM API, initialize Vertex AI client, lalu panggil Gemini-nya dengan input prompt dari user. Kemudian prompt engineering, design prompt yang efektif, pakai system instruction, example, dan constraints. Lalu chat logic, kita bangun flow percakapan dari input user, API call, sampai formatting response. Dan terakhir yang context management ini, kita simpan conversation history dan inject ke LLM supaya responsnya tetap konsisten. Terakhir, untuk advanced fitur ya, kita bisa pakai RAG implementation, artinya kita retrieve dokumen relevan dari vector store sebelum generate response supaya hasilnya lebih akurat. Kemudian untuk multi-turn conversation, handle dialog kompleks dengan banyak percakapan, track state, dan maintain konteks, dan database integration. Kita bisa connect ke SQL atau NoSQL database untuk menyimpan dan mengambil data pengguna. Oke, ini slide terakhir gua. Jadi dengan setup yang tepat di Vertex AI, kita akan bisa bangun chatbot AI yang bukan cuma pintar tapi juga scalable dan production ready ya. Oke, di part selanjutnya gua akan demoin atau breakdown untuk implementasi Vertex AI-nya ya di Google. Oke, jadi di sini kita akan coba produknya Vertex AI Google ya. Kalau kita cari, kita search, nah ini, sedikit overview dari produknya Vertex AI. Tapi kita nggak akan build di sini. Kita akan build melalui code ya. Overview-nya seperti ini sih. Jadi kita akan build di atas framework LangChain agent. Nanti akan kita deploy ke platform tadi Google tadi ya, ke Vertex AI. Singkatnya sih seperti itu. Oke, saya asumsikan teman-teman udah punya akun Google ya, dan mungkin trial ya. Kemudian saya sarankan install dulu ini buat SDK-nya supaya kita bisa communicate ke platform Google-nya melalui terminal command line interface gitu ya. Lalu sini saya buka command prompt baru ya. Ini kita coba kalau udah install Google Cloud-nya. Oke, ini saya udah buat project baru. Saya pakai yang saya punya ini. Setelah ini dia login ke sini, kita pilih akun Gmail kita. Yes, lanjutkan. Yes, izinkan. Oke, we are now login as email kita kan sih. Nah di sini udah jelas dia ngasih tahu kita akan set projectnya pakai config ini. Lalu set project ID, kita set ini. Nah, project ID nya dari mana? Project ID nya itu dari sini.
dari, nah ini project ID-nya. Oke, kita set. Oke, enter. Oke, otomatis sudah keset ya. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita akan setup authentication-nya ya. Authentication supaya aplikasinya bisa komunikasi ke platform Google. Di sini saya pilih service account. Jadi butuh autentikasi. Ini saya buat baru, create service account. Kita namakan Google Vertex AI. Terus di sini tinggal klik continue. Role-nya apa? Kita pilih editor ya, supaya punya semua akses. Continue. Try to add project call. Bisa. Nah, bisa nih. Terus kalau udah jalan, oke, kita pakai yang tadi kan yang ini ya, yang atas panelnya ini ya, Google Vertex ya ini, yang baru tuh yang ini, kita namanya kan yang tadi ya. Nanti kita klik ini, terus kita klik keys, kemudian add key. Nah, ini kita bikin key baru, pilih JSON, terus kita ekspor file JSON-nya. Ini adalah kredensial kita ya, kalau nanti kita buat aplikasi Vertex AI-nya. Saya simpan dulu di Vertex AI ya. Saya namain kredensial biar nggak lupa. Oke, sampai di sini itu dulu persiapan awal ya, sebelum kita ke full code Vertex AI-nya gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke code-nya. Di sini jangan khawatir, code-nya akan gua share nanti. Jadi kita akan buat chatbot-nya ke platform Google namanya Vertex AI dengan full code di sini. Jadi intinya dia akan masuk ke registry agent yang ada di Google Platform ya. Nanti dia akan masuk ke sini setelah kita selesai buat agentnya. Jadi kita akan install terlebih dahulu library-nya. Jadi sebelumnya gue bilang kita akan bangun chatbotnya di atas LangChain. Nah, di Google ini dia punya LangChain library sendiri. Kemudian kita akan dibantu juga LangChain dari library-nya LangChain langsung ya. Oke, kita dulu. Ini kebetulan masalah gue udah install juga. Kemudian kita setup ininya, project ID-nya kita. Project ID lu bisa lihat di sini. Kemudian location-nya kita pakai View Central, staging bucket-nya kita masukin. Staging bucket itu yang ada di host storage ini. Ini gue copy nama bucketnya, kemudian data store ID lu bisa cari di sini, lu create dulu. Data store ID itu lu simpan buat nyimpan tempat RAG-nya. Nah, ini lu copy ID data store-nya, location-nya global. Nah, modelnya gue pilih yang Gemini 2.5 plus. Kalau udah kita akan bangun di atas code-nya. Udah buat code-nya, tinggal import library-nya kayak prompting, kemudian LangChain tools-nya. Kalau berhasil harusnya dia nggak ada error. Biasanya ada mungkin versi library-nya yang salah,
atau bentrok atau konflik gitu ya. Oke, ini gue oke, kalau checklist gini berarti dia berhasil, sukses. Nah, lanjut, jangan lupa masukin kredensial JSON yang udah kita ekspor download tadi ya di Google Cloud. Terus kita initiate projectnya pakai Vertex AI. Lalu ini kita bikin konfigurasi untuk chatbotnya. Ini dia kayak semacam suite di sini ya. Terus ini modelnya, konfigurasi model. Kemudian nah di sini kita bikin setup toolsnya. Jadi chatbot gua ngapain sih gitu. Jadi chatbot gua bakalan punya tools. Yang pertama pasti RAG toolsnya untuk knowledge base-nya. Terus nanti ada tools, gue bikin satu random tools yang namanya location search tools, ada third party API gitu ya. Nah ini buat tools yang tadi, terus untuk yang knowledge base, kemudian gue buat oke, sukses. Dan ini untuk tools API third party-nya. Nah, untuk API third party-nya kita perlu deploy dulu ya ini dia, karena ini tuh semacam cloud hasil dari cloud run-nya. Jadi dia butuh URL toolsnya nembak kemana gitu ya. Nah sementara nggak gue masukin dulu, atau gue masukin dulu, langsung aja ya. Terus address ini bisa kita masukin kalau mau. Tapi syaratnya gue harus deploy dulu API ini ya, API third party-nya di sini. Gue deploy, udah gue bikin scriptnya, tinggal deploy aja sih. Gue namain dia third party API service sini ya. Nanti ya, kalau udah harusnya dia ada tadinya gitu. Jadi ini sebagai API tambahan aja untuk toolsnya ya. Tools tambahan, toolsnya ngapain sih? Nah toolsnya itu kayak nyari location gitu, kayak semacam tempat makan atau tempat hotel di suatu tempat gitu. Ini API-nya gitu. Deployment file, ini ya. Cek boot logs for detail. Kayaknya ada masalahnya. Oke, bentar ya. Tadi gue lupa kenapa dia error. Karena gue belum masuk ke folder ini, tapi third party-nya. Jadi gue harus masuk ke folder ini dulu. Di sini udah ada code file-file yang ingin gue deploy gitu ya. Nah ini file seperti ini. Jadi ini API location. Misalkan lo cari tempat kopi di negara ini, location ini gitu ya. Nanti dia kasih tahu tempatnya gitu. Oke, gue coba ulangi lagi. Ini gue coba deploy lagi ya. Itu sih nggak ada masalah di sini. Oh iya, kalau mau tes bisa sih pakai Postman dulu.
Pasti kan dia udah berhasil ke deploy ya API third party-nya. Nah ini jadi kalau misalnya dia udah berhasil, kita coba tes API gua. Lumayan lama sih deploy gini. Nah dia udah berhasil, dan nah ini nama service-nya. Ini kita copy, terus kita taruh di sini. Nah kalau nggak salah dia berubah nih 5237. Oh dia nggak berubah ya, tetap berubah deh. 6851897523. Oh dia nggak berubah ya. Oke, aman. Yang penting bisa dipakai. Dan kan gue udah deploy. Nggak tes aja, misalkan hotel di lokasinya ini misalkan. Ini kalau kita tes API-nya, nah dia kan ngasih tahu lokasi hotel di tempat tersebut gitu. Nah ini salah satu fungsi tools tambahan gua tadi ya. Oke, jadi ini oke, sukses, gak ada masalah. Kita lanjut promptingnya di sini. Ini prompting gua. Oke, terus ini untuk bikin season story, assetsnya. Terus ini, nah ini kita pakai design engine Agent punyanya Google. Set kita aja. Nah ini untuk testing agentnya ya, kita bisa tes ya dengan kalau buat ngetes di sini dulu sebelum kita deploy ke Practice AI-nya. Kalau nah dia udah bisa balas ya, jadi oke ya, agentnya bisa kita push ke Practice AI. Oke. Nah untuk deploymentnya kita masuk ke sini ya, creating the agent engine. Nah ini saya udah bikin chatbotnya tentang ini, terus deskripsinya ini. Deskripsinya pun saya ganti ya, terkait portofolio pribadi dan location. Nah ini kita samain dulu code-nya kalau sama yang versi ini. Oh yang ini udah oke. Ini tinggal kita jalanin aja sini. Nah kita jalanin, kalau nggak ada masalah harusnya dia oke sih. Ini kita tunggu aja sampai selesai. Nanti kalau misalkan ini udah berhasil, langsung kita masukkan ke dalam aplikasi kita ya. Di sini kalau misalkan ada nama ini ya, ini engineer-nya, ini nanti kita masukin ke sini nanti. Akan nama engineer-nya kita klik ini bisa dikonflik juga nanti.
klik ID-nya, stagingnya nanti sesuaiin sama yang di sini. Oke, staging marketnya guys, ini masih proses ya, lumayan lama. Kita setting dulu di sini, location oke, set, ambil ini dulu. Lumayan lama ya. Ini ini kredensialnya lupa ya, bikin kredensialnya di sini. Tunggu. Lumayan lama ya. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Di sini saya udah berhasil create agent-agentnya. Jika dia berhasil, maka kita akan mendapatkan engine ID-nya ya. Di sini saya udah dapat engine ID-nya. Nah, ini saya udah bikin code untuk tes. Ini tinggal copy paste aja ke sini, nanti ID-nya. Nah, saya coba untuk tools RAG-nya. Nah, ini udah oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Karena ini udah di store ke agent ini ya, berarti sini udah ada ya chatbot water testing 2377 ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan deploy chatbotnya ke Cloudrun ya. Jadi ini udah ada chatbot app, saya udah bikin config-nya. Sini udah saya masukin tadi. Oh ya, saya masukin dulu ini agent ID-nya ke sini. Key, secret, project ID-nya, version, dan staging bucket. Ini code application app-nya. Nanti akan kita consume lewat API. Nah, kalau udah kita deploy aplikasinya pakai Cloudrun ya. Oke. Saya tinggal pindah directory ke chatbot app-nya. Kita tinggal deploy aja. Oke, tinggal kita tunggu. Dia akan menjalankan Cloudrun sampai jadi upload ke Google Cloud. Nantinya akan kita tes di sini ya. Kalau udah jadi URL-nya. Nah, tadi headernya tadi kita masukin supaya ada authenticate API-nya. Kita bikin custom di sini. Masukin sini. Oke, buat di headernya, kemudian nanti kita tes kalau udah jadi URL. Oh, sini ya. Oke, sambil di sini udah berhasil ya, kita deploy Cloudrun-nya untuk service chatbotnya. Ya udah oke, selesai.
Ini WF bisa kita copy. Nah di sini juga di kloternya juga udah masuk ya. Kita lihat, kita bisa lihat logsnya di sini. Kita bisa coba. Nah, bisa kita masukin sini. Ya, ini endpointnya. Kita bisa coba tanya lagi terkait chatbot yang udah kita buat. Nah, dia udah kasih jawab ya. Oke, kelihatan semua kasih. Kita bisa tanya lagi misalkan tempat wisata di Indonesia ada apa aja. Mungkin dia bisa jawab ya, saya coba tanya. Nah sebenarnya dia udah bisa jawab dari toolsnya, cuman kayaknya toolsnya nggak sesuai sama yang kita inginin ya. Mungkin nanti bisa diganti dengan kebutuhan kita masing-masing gitu. Kalau mau coba di UI nya juga saya sempat buat juga. Kalau mau coba langsung aja root endpointnya di sini. Halo, selamat malam, salam. Nah, dijawab. Ini terserah kita mau kita integrasiin di mana ya. Ini endpointnya. Lalu misalnya saya punya UI, saya integrasikan di sini gitu. Oke, sekilas terkait tutorial Vertex AI menggunakan full code di Vertex AI ya di sini. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan dan request terkait AI yang lain silakan komen dan kasih tahu saya. Oke, thank you ya. Bye bye.